Selamat malam saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita mengadakan ibadah prapi SSD yang pertama, di mana keluarga Mayor Tampu Bolon menjadi tuan rumahnya. Dan kita nyanyikan satu nyanyian Allah itu baik. Allah itu baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kami datang berkumpul kepada Tuhan untuk mengadakan ibadah prapi SSD. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah semua itu jadilah kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan nyanyian nomor 107 di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Jikalau kami dengan kasih dapat melayani orang lain, jikalau kami dengan kasih dapat melayani orang lain.
sebagai tuan rumah akan memberikan kesaksian ataupun pujian. Saya persilakan setelah kor ini. Sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena dalam ibadah PSSD pada malam hari ini kami bisa memulaikan untuk melakukan ibadah ini. Kita semua bersyukur kepada Tuhan dan kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin menyanyikan satu pujian sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita sudah mendengarkan pujian dari keluarga Mayor Tampu Bolon, dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian firman-Mu berkata, Kau beserta. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan boleh menempati hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku
waktu yang baik bagi kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saja kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Saat terpenting bagi kami Tuhan pada malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang di rumah, berkati hamba menyampaikan firman-Mu, kiranya hari ini Roh Kudus Tuhan memberikan kami pengertian, sehingga firman-Mu memberkati kami, mengubah kehidupan kami, untuk kami hidup lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar dalam ibadah pra-PSSD. Yang pertama, hari ini saya mau mengajak kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga yang ke-19. Saudara yang ada di rumah, mari silakan buka Alkitab saudara-saudara sekalian, dan kita melihat pembacaan firman Tuhan tersebut. Tapi saya tidak membaca semua bagian firman Tuhan itu, tapi mari kita nanti belajar dari bagian-bagian khotbah yang saya sampaikan. Maka ada ayat-ayat yang harus kita lihat dan kita pelajari. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin mengambil sebuah tema dari renungan firman Tuhan, yaitu memberi itu indah. Memberi itu indah. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, pada waktu saya menyampaikan tentang tema memberi itu indah, apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara sekalian? Apa yang ada dalam benak saudara-saudara sekalian? Apakah memang memberi itu indah atau memberi itu beban? Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, banyak perdebatan tentang hal memberi. Tetapi saya mau katakan bahwa hari ini apapun yang menjadi pola pikir kita tentang arti memberi, maka saudara-saudara sekalian kita mau belajar. Mengapa saya mengatakan bahwa memberi itu indah? Mengapa saya mulai mengatakan hari ini mengapa memberi itu menjadi sebuah sukacita dan kesenangan? Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Kejadian 22 tadi yang sudah kita lihat bersama-sama saudara-saudaraku. Maka ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Mengapa saya mengatakan bahwa memberi itu indah? Yang pertama saya mau katakan demikian. Memberi itu menjadi indah karena, ya kan? Karena memberi itu mengajarkan kita tentang sebuah ketaatan. Sekali saya mau katakan, memberi itu indah karena memberi itu mengajar kepada kita tentang sebuah ketaatan. Kalau kita bicara tentang sebuah ketaatan saudara-saudara sekalian, maka kata taat dalam bahasa aslinya, maka itu diberikan pengertian tentang mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap untuk melaksanakan. Jadi saya dapat ingin katakan bahwa waktu Alkitab bicara tentang sebuah kata taat atau kata ketaatan, maka ketaatan atau taat dalam kata-kata Alkitab maka mengajar kepada kita bahwa orang yang taat adalah orang yang mendengar, orang yang menyimpan, orang yang merenungkan, serta siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar di bagian Alkitab kita, ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita belajar bagaimana Abraham, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan Abraham dapat kita lihat pada waktu ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian, Allah berbicara kepada Abraham, dan Abraham katakan, ya Tuhan. Lalu ayat yang kedua kita belajar bagaimana Tuhan memerintahkan untuk mengambil anaknya yang tunggal yang dikasihinya dan mempersembahkan anaknya, saudara-saudaraku, di satu gunung yang akan dikatakan kepadanya. Dan ayat yang ketiga, saudara-saudaraku, dikatakan keesokan harinya bangunlah Abraham. Jadi saudara-saudaraku, dari ayat pertama, kedua, dan ketiga kita dapat melihat tentang ketaatan kehidupan Abraham. Pada waktu Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya, saudara-saudara sekalian, maka tidak ada persungutan dari hati Abraham. Tidak ada kata-kata yang keluar mulai mengatakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan harus mengatakan kepada saya mempersembahkan anak saya. Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Tapi kita melihat ayat ketiga dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Gak ada yang berubah dari kehidupan Abraham. Ini membuktikan, saudara-saudara sekalian, bahwa Abraham adalah orang yang taat. Abraham adalah orang yang selalu mau mendengar, menyimpan, merenungkan, serta melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Kalau kita belajar kisah Abraham sejak dia mulai keluar dari tanah Ur Kasdim, tanah kampung halamannya, disuruh pergi ke tempat yang ditentukan oleh Allah, dan Abraham melakukan itu, saudara-saudara sekalian.
Dan ini membuktikan kepada kita bahwa Abraham adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Bahkan pada waktu Allah menyuruh dia, menyuruh dia mempersembahkan anaknya, maka Abraham pun tetap menjadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Dan Alkitab catat bahwa Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan, diberkati dengan berlimpah-limpah, seperti bintang di langit, dan katakan saudaraku pasir, di laut. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kenapa Abraham diberkati dengan berlimpah-limpah? Karena dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, waktu saudara taat kepada perintah Tuhan, saudara taat untuk memberi, saudara taat untuk beribadah, saudara taat untuk berdoa, baca firman, melakukan dan melaksanakan perintah Tuhan, maka saya mau katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar saudara-saudara sekalian, mengapa memberi itu indah. Yang kedua, kita belajar karena memberi itu mengajar kita tentang memiliki satu iman yang sempurna. Saudara bisa baca ayat yang kelima, lalu ayat yang ke-8, saudara bisa lihat tuh, saya baca 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Saudara perhatikan itu, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang mempersembahkan anak ini, maka waktu Abraham pergi ke gunung bersama dengan anaknya, maka waktunya dipersembahkan, maka yang kembali tinggal Abraham. Tapi kalau saudara baca ayat yang kelima, saudara-saudaraku, dia katakan kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini, kami akan pergi ke sana, Lalu dikatakan sesudah itu kami akan pergi sembahyang. Sesudah itu Abraham bilang, kami, artinya dia dan anaknya akan dikatakan oleh iman kembali kepada bujangnya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini cara iman. Iman yang bagaimana? Iman yang sempurna. Apa itu iman yang sempurna? Iman yang sempurna adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh kekhawatiran. Iman yang tidak dipengaruhi oleh kekhawatiran. Abraham berjalan dan melangkah, berjalan dan melangkah, berjalan dan berjalan ke gunung itu mempersembahkan anaknya. Dia nggak khawatir satu detik pun. Dia nggak khawatir satu langkah pun. Kenapa saudara-saudaraku? Dia percaya kalau Allah yang memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya, maka dia tahu pasti Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kehidupannya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dalam hal memberi? Memberi, saya katakan, bukan masalah besar dan kecil engkau untuk memberi, tapi memberi mengajar kepada kita satu iman yang sempurna. Banyak orang yang takut memberi karena apa? Karena dia khawatir. Oh Tuhan, kalau saya beri hari ini, besok saya makan apa? Oh kalau saya beri saat ini, besok saya makan apa? Kalau saya beri begini, besok saya dapat apa? Saudaraku diberkati oleh itu, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Mari kita belajar bahwa Tuhan ingin kita memiliki iman yang sempurna, iman yang tidak dipengaruhi kekhawatiran. Ingatlah saudara-saudara sekalian, kalau Allah yang perintahkan saudara untuk memberi, maka saya katakan, maka Tuhan pasti menyediakan. Itu yang dikatakan dengan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk datang memberi kepadanya, maka kita nggak perlu khawatir. Karena ingatlah, waktu kita memberi, maka Tuhan pasti tahu untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mengapa kita, saya katakan tadi, memberi itu indah? Karena memberi itu mengajar kita untuk takut akan Tuhan. Ayat 12 dikatakan demikian. Lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar bahwa memberi itu indah karena mengajar kita takut akan Allah. Waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya, maka Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan anak itu, karena dari langkah-langkahmu berani memberikan anakmu, maka engkau melihat engkau sudah hidup takut akan Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhanlah mengajar kepada kita untuk menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan mengajar kepada kita untuk menempatkan Tuhan yang prioritas dalam hidup kita. Artinya kita belajar hari ini saudara-saudara sekalian bahwa memberi itu menjadi indah. Karena apa?
Karena Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan adalah Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Waktu saudara mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang menyediakan berkat atas hidup kita. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, takut akan Tuhan, hormati Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Kiranya malam hari kita mau belajar untuk melihat bahwa memberi bukan menjadi sebuah beban, tapi memberi sebuah sukacita. Saudaraku, diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa pada bulan depan kita akan masuk dalam bulan September, di mana semua gereja Bala Keselamatan akan melaksanakan yang namanya persembahan seminggu sangkaliri. Artinya di mana kita memberikan persembahan-persembahan kita dari penyangkalan diri kita, saudara-saudara sekalian, untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Maka saya mau ajak saudara-saudara di semua jemaat-jemaat Tuhan di Koros 2 Surabaya, mari jadikan ibadah-ibadah istimewa ini menjadi sebuah ibadah sukacita dalam mengingatkan kita untuk memberi, mendukung dan membantu sesama kita, saudara-saudara sekalian. Saya mau katakan pada malam hari, jangan tunggu kaya baru kita memberi, jangan tunggu banyak uang baru kita memberi, tapi jadikanlah, saya mau katakan malam hari ini, setiap saat dalam hidup kita untuk dapat memberi. Karena apa? Karena memberi itu adalah indah. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara sekalian, supaya kita terus mau hari ini memiliki sebuah komitmen penting untuk kita selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sudah dengarkan bagian firman-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini hamba berdoa kepadamu Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya hari ini kami belajar dari sebuah pengalaman penting. Pada waktu kami diingatkan untuk memberi oleh Tuhan, maka memberi bukan sebuah perdebatan, memberi bukan sebuah beban, memberi bukan sebuah ketakutan, tapi memberi sesuatu yang indah. Kami diajar untuk taat kepada Tuhan, kami diajar untuk memiliki iman yang sempurna, kami diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Waktu kami melakukan itu, bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan, kami percaya Allah yang sama juga pasti akan memberkati hidup kami. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu Bapa. Kiranya kami terus hidup di dalam kehidupan yang menghormati Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau-lah Allah yang memberkati hidup kami. Terpuji Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.